Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dengan sesuai keyakinannya agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Di sini apakah ada yang tidak masuk? Baik. Saya absen ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang uang. Sebelum memulai pelajaran uang, apakah ada yang tahu apa itu uang? Baik, coba Mbak Lailatul Maulidah, apa itu uang? Ya, bagus sekali. Jawabannya sudah benar. Di sini saya akan membahas pengertian tentang uang. Dalam pengertian uang dibagi menjadi dua, yaitu satu secara ekonomi tradisional dan yang kedua secara ekonomi modern. Secara ekonomi tradisional, uang memiliki pengertian suatu alat tukar atau barter. Tidak hanya menggunakan uang, benda lain bisa juga dijadikan nilai tukar. Contohnya seperti emas, perak, dan barang berharga lainnya. Bahkan, garam dapat dijadikan alat tukar yang sah antara pembeli dan penjual. Yang kedua, pengertian secara modern. Uang memiliki pengertian yang sangat luas. Tidak hanya sebagai alat pembayaran untuk jasa atau barang, namun juga untuk pembayaran hutang dan lain-lain. Uang juga dimiliki sebagai nilai tolak ukur kekayaan seseorang. Selanjutnya yaitu fungsi uang. Menurut pengertian umum, fungsi uang adalah sebagai alat tukar untuk barang ataupun jasa. Uang juga digunakan untuk menghindari transaksi barter yang dinilai kurang efisien dalam ilmu ekonomi. Ada dua fungsi uang. Yang pertama yaitu fungsi uang asli dan yang kedua fungsi uang turunan. Fungsi uang asli. Untuk fungsi uang asli dari suatu nilai mata uang dibagi menjadi tiga, yaitu uang sebagai alat tukar, dan yang kedua uang satuan alat hitung, dan yang ketiga uang sebagai alat penyimpanan. Yang dimaksud uang sebagai alat tukar atau disebut dengan medium of exchange, yang dimana untuk mempermudah suatu pembayaran atau pertukaran, kondisi di mana barter sering menjadi kendala dalam suatu transaksi, maka uang menjadikan solusi alternatif untuk mempermudah penukaran baik barang ataupun jasa. Pengertian yang kedua, uang sebagai satuan alat hitung. Nilai uang sendiri ditunjukkan untuk menaksir, menghitung, ataupun sebagai penunjuk harga barang dan jasa. Satuan hitung untuk mempermudah transaksi, laba, rugi, ataupun pinjaman seseorang. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan. Dalam bentuk nilai atau nominal tertentu yang biasa disebut dengan valuta, hal tersebut dimaksudkan untuk simpanan nilai pembeli untuk masa yang akan datang. Fungsi yang kedua yaitu fungsi turunan. Selain ketiga fungsi di atas, uang sendiri memiliki fungsi turunan atau disebut fungsi lainnya. Di antaranya sebagai berikut. 1.
uang sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, uang digunakan sebagai alat menimbun kekayaan, di mana uang dapat disimpan di bank setiap bulannya. Yang ketiga, uang sebagai pemindah kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pembayaran hutang yang sah. Dan yang kelima, uang sebagai salah satu alat pergerakan ekonomi. Jadi, di sini fungsi uang itu ada dua. Yang pertama fungsi asli uang, dan yang kedua fungsi asli turunan uang. Baik, bisa dipahami anak-anak? Baik, di sini apakah ada yang tahu jenis-jenis uang itu ada berapa ya teman-teman ya? Baik, terima kasih jawabannya Mbak Nur Aini. Jadi, jenis-jenis uang itu ada dua, yaitu uang kartal dan uang giro. Kita itu perlu untuk mengetahui jenis-jenis tentang uang yang berlaku sah di setiap negara. Ada uang yang dibagi menurut jenisnya, yaitu uang kartal dan uang giro. Uang kartal di sini merupakan suatu nilai yang disahkan negara untuk melakukan pembayaran transaksi apapun. Yang kedua, uang girang merupakan suatu nominal uang dalam bentuk yang berbeda-beda dan dapat diambil sewaktu-waktu. Contohnya cek. Sedangkan jika dilihat dari bahan pembuatannya, maka ada uang kertas dan uang logam. Uang logam awalnya terbuat dari emas dan perak, namun bahan pembuatannya uang bisa berubah dan digantikan dengan yang lebih tahan lama. Umumnya, nilai mata uang logam tidaklah besar. Yang kedua, uang kertas yang terbuat dari kertas yang memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Nominal uang kertas jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan uang logam. Namun sayangnya, nilai intrinsik dari uang kertas sama sekali tidak ada. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan sebelum menutup pembelajaran hari ini? Baik teman-teman, kita di guru mengadakan tugas kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 3 anak. Terserah kalian milih sendiri kelompoknya. Minggu depan kita membahas materi kelompok itu tersebut. Terima kasih. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kita ilmunya bisa bermanfaat